Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat M-Nur TV, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita masih bisa melanjutkan aktivitas kehidupan mengisi pundi-pundi amal ibadah kita. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Sempatkanlah jemarinya menekan tulisan warna merah di sebelah kanan. Yang sudah subscribe, semoga bernilai pahala karena telah membantu dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat M-Nur TV, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan bercerita tentang berita yang lagi viral, yaitu kabar yang fenomenal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya Kolaka Utara, tentang pasangan suami istri yang memiliki 16 orang anak. Konon katanya merupakan pemecah rekor pasutri dengan jumlah anak terbanyak di Indonesia. Benarkah? Masya Allah, sepertinya keluarga ini sangat mengamalkan Al-Quran untuk tidak membatasi jumlah anak karena takut miskin, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Al-Isra ayat 31. Pasangan suami istri di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Kamarudin 56 tahun dan Najra Rashid 48 tahun menyita perhatian setelah memiliki 16 anak di usia 26 tahun pernikahan. Pasutri ini juga menaruh dedikasi tinggi karena bisa menafkahi dan menyekolahkan ke-16 anaknya dan semuanya penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, semua sudah sekolah, dari yang kecil sudah SD sampai yang tua sudah lulus kuliah. Mereka juga hafal Al-Quran, ada yang sampai 30 juz. Kata Kamarudin kepada Detikcom Selasa 8 Maret 2022. Ia mengungkapkan anak urutan ke-6 sampai 16 masih sedang menuntut ilmu, mulai dari SD, SMP, dan SMA atau pesantren. Sementara anak kedua, 3, dan ke-4 sedang menyelesaikan studi di perguruan tinggi di Kendari dan Makassar. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca, menghafal Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menyapai derajat kenabian. Hanya saja tidak ada wahyu baginya penghafal. Tidak pantas bagi penghafal Al-Quran bersama siapa saja yang ia dapati dan tidak melakukan kebodohan terhadap orang yang melakukan kebodohan, selektif dalam bergaul, sementara dalam dirinya terdapat firman Allah. Hadis riwayat Hakim. Kata Kamarudin, insya Allah anak kedua, 3 dan 4 selesai kuliah.
tahun 2022 ini, kalau anak kelima sedang kuliah masih lama selesai. Kalau anak pertama sudah selesai tahun 2020 lalu paparnya. Kamarudin mengungkapkan ke semua anaknya bisa mengenyam pendidikan lanjut karena berprestasi. Semua anaknya mampu memperoleh beasiswa dari berbagai sumber. Anak-anak yang kuliah semua gratis SPP dan penginapan. Alhamdulillah mereka dapat beasiswa untuk kuliah, tuturnya. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Satu kesyukuran yang tiada tara bagi Kamarudin, terutama karena ke-16 anak-anaknya bisa menghafal Al-Quran. Ia mengaku bangga memiliki anak-anak penghafal Al-Quran yang mana ada yang hafal 1 juz dan ada juga yang menghafal Al-Quran hingga 30 juz. Saya masukkan anak-anakku di pesantren penghafal Al-Quran. Anak pertama, kedua dan ketiga mereka 30 juz. Ada yang 15 juz, ada yang 10 juz, 5 juz paparnya. Kamarudin mengatakan cita-cita mulia anaknya penghafal Al-Quran turun dari sang istri yang mengungkapkan istrinya merupakan lulusan pesantren. Namun saat mondok, sang istri tidak bisa menyelesaikan hafalannya sehingga sang istri mengidam-idamkan anak-anaknya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Istri saya anak pesantren, dulu dia sibuk urus keluarga ustazahnya, makanya dia tidak bisa selesaikan. Dia langsung berdoa agar anak-anaknya bisa jadi hafiz, beber dia. Diriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya ia bersabda, jarak antara orang yang berilmu dan seorang budak adalah 100 derajat. Jarak antara dua derajatnya seperti 70 tahun perjalanan kuda. Dan dari Nabi SAW, keutamaan orang berilmu atau seorang budak adalah laksana bulan dan purnama ketika malam atas sekalian bintang gemintang. Dan dari Nabi SAW, pada hari kiamat akan ada 3 golongan yang memberi syafaat, yaitu para nabi, para ulama, dan para syuhada. Maka tempat yang paling mulia adalah di pertengahan antara kenabian dan kesaksian Rasulullah. Tafsir Al-Qurtubi. Anak-anak Kamarudin. 1. Nurfaika, lahir 1996. Dia lahir 98. Muhammad Mufassir 99. Rizky Amalia 2000. Siti Atia 2002. Ainul 2003. Abdullah Azam 2004. Abdurrahman 2006. Abdurrahim 2007. Kalisatul 2009, Muhammad Ainur 2010, Fahrul 2011, Rifiatul 2012, Nazira 2013, Aulia 2014, Zakir 2015. Ayah Kamarudin SPD, Ibu Najrah Rashid. Banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini. Di antaranya, jangan takut untuk memiliki banyak anak. Didiklah anakmu untuk menjadi pecinta Al-Quran. Jangan takut untuk menguliahkan anak-anak walaupun berapa jumlahnya. Karena pasti Allah memberikan jalan. Banyak bersaudara bukan halangan berprestasi, meraih masa depan. Ketegaran, keperkasaan, pantang menyerah. Ayat dan hadis
mengungkapkan beruntunglah yang banyak anaknya, beruntungnya penghafal Al-Quran, berdekatan derajatnya Nabi dan menjadi keluarga Allah. Terdapat dalam cerita ini untuk kita jadikan sebagai inspirasi. Sahabat M-Nur TV, demikianlah perjumpaan kita. Semoga bermanfaat, memotivasi, menginspirasi, juga sebagai bahan renungan. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Yang sudah subscribe, semoga berlimpah pahala karena telah membantu dalam kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Untuk masukan, saran dan kritikan, silahkan komen di kolom komentar. Siapa suka melihat bahtera, pergi saja ke pelabuhan. Siapa ingin hidup bahagia, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.